Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tahapan dan biaya pemeriksaan setempat. Mengenai tahapan pemeriksaan setempat, yang pertama, majelis hakim yang memeriksa perkara membuat putusan sela. Putusan sela berisi perintah kepada salah seorang hakim sebagai hakim komisaris atau majelis sendiri untuk melaksanakan pemeriksaan setempat dengan dibantu oleh panitera pengganti. Namun dalam beberapa praktek dalam beberapa perkara, putusan sela dianggap tidak diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat karena pemeriksaan setempat sendiri merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara, khususnya dalam perkara kebendaan. Yang kedua, majelis hakim menetapkan waktu pemeriksaan setempat, kemudian ada perintah bila perlu minta bantuan tenaga ahli, BPN atau Dinas Perhubungan. Ini jika diperlukan saja. Selanjutnya, menyebutkan objek sengketa yang akan diperiksa setempat. Selanjutnya, jurusita memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir, lurah dan tenaga ahli untuk hadir dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat. Dan apabila mana, perlu koordinasi dengan aparat kepolisian. Salah satu hal yang paling penting adalah koordinasi dengan aparat keamanan seperti kepolisian ataupun TNI. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, ketua majelis membuka sidang bisa juga di kantor lurah, bisa juga di ruang sidang pengadilan. Selanjutnya, memeriksa kehadiran para pihak dan tenaga ahli. Selanjutnya, menuju ke lapangan, memeriksa keadaan objek, menanyakan kepada pihak kebenaran objek yang dilakukan pemeriksaan setempat, memeriksa batas-batas, dan dengan dibantu ahli melakukan pengukuran. Selanjutnya, mempersiapkan pihak mengajukan fakta yang memperkuat dalil gugatan dan dalil bantahannya, termasuk mengajukan saksi-saksi. Selanjutnya, panitera membuat berita acara. Kemudian, bila pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim komisaris, maka membuat akta pendapat setelah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari tenaga ahli. Selanjutnya, majelis kembali ke balai desa dan menutup sidang pemeriksaan setempat dan selanjutnya menunda persidangan berikutnya dilaksanakan di kantor pengadilan. Dan apabila pemeriksaan setempat dihadiri salah satu pihak, maka hakim memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemberitahuan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir. Adapun dalam pemeriksaan setempat delegasi, ketua majelis membuat putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat. Kemudian isi putusan memerintahkan panitera minta bantuan kepada ketua pengadilan agama setempat. Selanjutnya, ketua pengadilan agama setempat membuat penetapan majelis hakim dan menunjuk panitera. Kemudian melaksanakan pemeriksaan setempat dan membuat berita acaranya serta akta pendapat hakim komisioner, hakim komisaris mungkin yang di sini dimaksud. Selanjutnya, ketua pengadilan agama setempat mengirimkan berita acara pemeriksaan setempat dan akta pendapat hakim ke pengadilan agama yang minta bantuan. Kemudian atas dasar berita acara sidang tersebut, pengadilan agama yang minta bantuan melanjutkan sidang. Selanjutnya, terkait biaya pemeriksaan setempat. Biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak yang meminta adanya pemeriksaan setempat atau pihak yang diperintahkan oleh hakim. Karena pemeriksaan setempat atau desente dilakukan atas permintaan atau perintah hakim. Adapun dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto pasal 182 HIR, biaya pemeriksaan setempat mencakup biaya transportasi, biaya tenaga ahli, lurah, pengamanan, selanjutnya pemberitahuan panggilan kepada para pihak.
Adapun mengenai makna pembuktian pemeriksaan setempat, bukan sebagai bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 164 HIR, 1886 KUH Perdata, pada dasarnya tidak mempunyai pembuktian yang mengikat. Kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan bila luas dalam gugatan dibantah oleh T, maka padahal berita acara pemeriksaan setempat menyatakan sama dengan gugatan. Selanjutnya dapat digunakan menentukan luas objek sengketa, karena dengan pemeriksaan setempat menjadi jelas letak luas dan batasnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.